Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir di hari yang mulia ini dengan memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya, dan Allah memilih di antara makhluknya ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Maka sebagaimana ada tempat yang lebih mulia dibandingkan dataran bumi yang lainnya, seperti tanah haram, kota Mekah, kota Madinah, dan Masjidil Aqsa, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagian waktu yang Allah ciptakan lebih mulia dibandingkan waktu yang lain. Di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai bagian dari sumpah dalam Al-Qur'an. Seperti yang Allah katakan, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 pertama, dan yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Dan bagian dari bentuk takwa kepada Allah adalah memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang terbit dari hati. Karena itulah bagi seorang mukmin yang mengagungkan Allah, maka sudah seharusnya kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jangan jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana layaknya hari biasa, tidak ada perubahan apapun yang kita lakukan dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Nabi SAW memberikan motivasi dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu melebihi amalan yang dilaksanakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ada banyak sekali praktek amalan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan Dzulhijjah, yang itu merupakan napak tilas dari peninggalan yang dilakukan oleh keluarganya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagi mereka yang sedang melaksanakan haji, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tawaf. Mereka mengagungkan Allah dengan sa'i dan aneka ibadah yang mereka lakukan di tanah suci.
Bagi mereka yang berada di selain tanah suci, mereka mengagungkan Allah dengan banyak bertakbir, dan salah satunya adalah ibadah yang besar, yaitu menyembelih kurban. Dan itu semuanya merupakan bagian dari kegiatan yang dulu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita tahu, Allah menguji Ibrahim dengan banyak sekali ujian. Dan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ibrahim manusia yang menjadi imamul muttaqin, imamul ummah, pemimpin bagi seluruh umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil menyempurnakan semuanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Karena ketika manusia ingin menjadi orang yang berprestasi, maka tentu saja tidak bisa hanya sebatas mengandalkan nasabnya, atau mengandalkan hartanya, atau mengandalkan posisi dan jabatannya. Tapi manusia yang berprestasi di hadapan Allah, dia harus berusaha. Dan bagian dari usaha itu adalah dia berjuang ketika menghadapi ujian. Ibrahim alaihissalam diberi banyak sekali ujian oleh Allah, dan beliau berhasil menyempurnakannya, sehingga Allah jadikan beliau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin, siapapun berpeluang untuk menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam bagi generasi setelahnya, terutama adalah anak keturunannya. Karena itulah bagian dari doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, berikanlah istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mujahid bin Jabr menafsirkan ayat ini. Kita memohon kepada Allah agar menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Artinya adalah ayat tamuna bil muttaqina qablahu. Kita bermakmum dengan orang yang bertakwa sebelum kita, yaitu generasi orang-orang saleh sebelum kita. Dan seterusnya hingga sampai pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya adalah bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sering bermakmum dengan orang-orang saleh sebelumnya, maka dia akan ketularan jadi saleh, lalu nanti dia diikuti oleh generasi setelahnya, sehingga di saat itulah dia menjadi imam untuk kesalehan bagi generasi setelahnya. Dan itulah makna dari doa, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Saya, Anda, Bapak Ibu semuanya punya peluang yang sama untuk menjadi imam bagi orang yang bertakwa, dengan berusaha memperbaiki diri, meniru jejak para salafus salih, jejak para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang saleh. Yang dengan demikian insya Allah kita akan menjadi saleh, lalu diikuti oleh anak keturunan kita dalam kesalehan, sehingga kita menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan tentu saja dalam menempuh perjalanan semacam ini, kita akan menjumpai banyak sekali ujian. Baik ujian di lingkungan kita, ujian di keluarga kita, termasuk ujian dalam diri kita sendiri. Mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak semangat dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW, tidak semangat dalam beribadah, sehingga ketika kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW, di antara buahnya adalah nama kita akan dijadikan sebagai imam bagi para generasi setelah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain dari kondisi keluarga Ibrahim. Banyak sekali rutinitas dan amalan yang dilakukan oleh Ibrahim serta keluarganya diabadikan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Anda bisa bayangkan, setiap orang yang melakukan sa'i
antara Safa dan Marwah yang jumlahnya jutaan, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang sa'i, Ibunda Hajar Ummu Ismail radhiyallahu anha turut mendapatkan pahalanya. Karena beliaulah orang yang pertama kali mempraktekkan semacam ini. Sehingga siapapun yang dia mempraktekkan kebaikan lalu diikuti oleh masyarakat generasi setelahnya, insya Allah pahala yang mereka laksanakan akan diberikan kepada orang yang pertama kali melakukannya. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqussa min ujurihim syai'a. Maka dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah itu dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Dan untuk bisa semacam ini butuh perjuangan ikhlas yang besar. Karena amalan yang ikhlas itulah yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, ada sebagian orang yang memberikan masukan kepada beliau, "Ya Malik, qad kathurat al-muwatta'at." Wahai Imam Malik, kitab Al-Muwatta sudah banyak, ngapain nulis Al-Muwatta? Kata beliau, "Ma kana lillahi abqa." Amal yang dilakukan karena Allah, dia yang abadi. Sekarang Anda bisa perhatikan. Kalau dulu di zaman Imam Malik ada orang yang mengatakan kitab Al-Muwatta sudah banyak, sekarang mana kitab Al-Muwatta selain Muwatta'nya Imam Malik? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Al-Muwatta karya Imam Malik, sementara Al-Muwatta karya ulama yang lain tidak kelihatan. Karena amal yang dilakukan ikhlas karena Allah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah untuk beramal saleh, berjuang untuk ikhlas. Dan kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan, mana yang akan diterima oleh Allah dan mana yang akan diabadikan oleh Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha untuk terus berjuang, mengukir sebuah prestasi, yaitu mendapatkan aliran pahala di saat kita meninggal dunia. Itulah umur yang kedua pada waktu kita sudah meninggal, namun pahala kita terus mengalir. Dan itulah harapan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, sebab ternyata amalannya tidak terhenti hanya dengan hembusan nafas terakhir, namun amalannya bisa terus berlanjut dengan amal-amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan diikuti oleh generasi setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya jamaah, barangkali bagian dari pelajaran yang bisa kita jumpai beberapa hari terakhir ini, banyak kaum muslimin yang menghendaki untuk bisa berangkat haji, namun karena keterbatasan baik biaya maupun keterbatasan jumlah kuota, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa melaksanakan. Mereka yang kaya, yang sudah berusaha untuk mendaftar, ternyata harus mengantri dalam waktu yang sangat lama. Bahkan di antara kita ada yang sampai putus asa. Kalau daftar sekarang, kemudian antri sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun ke depan, sampai kapan kita bisa berangkat? Demikian pula mereka yang antri di Furoda atau Haji Plus, ternyata juga harus menunggu dalam waktu yang lama. Ribuan jamaah pada waktu kemarin, mereka tidak bisa berangkat. Namun apapun itu jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Maha Adil. Dan Allah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan nilai pahala. Sebagaimana orang yang beramal, apabila dia punya semangat untuk melaksanakan amal itu, namun tidak bisa mewujudkannya, disebabkan karena uzur yang dia alami. Disebabkan karena uzur yang dia alami. Sehingga barangkali ada di antara kita yang ingin sekali semangat untuk berangkat haji, tapi kita membayangkan dengan keterbatasan dana, kayaknya tidak mungkin bisa ikut haji yang nilainya mahal. Kita hanya bisa daftar di reguler, itu pun antrinya sangat panjang. Dan kita tidak tahu tawakal ala Allah sampai kapan kita akan berangkat. Jamaah yang dimulakan Allah, bisa jadi kita berangkat haji dengan ruh kita. Dalam arti kita punya semangat untuk memperbaiki diri, beramal soleh meskipun kita tidak berada di tanah suci. Dan Nabi SAW sewaktu pulang dari perang Tabuk,
sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Falamma qadimna min Tabuk." Pada waktu kita pulang dari Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Inna fil Madinati la aqwaman." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran walahabattum wadiya. Setiap kali kalian menempuh sebuah perjalanan atau melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Masya Allah. Orang-orang ini tinggal di Madinah, tidak ikut berangkat menuju perang Tabuk. Namun kata Nabi SAW, apapun yang kalian alami, perjalanan yang kalian tempuh, kalian turun, naik ke atas bukit, turun ke lembah, dan kelelahan yang kalian alami, mereka yang berada di Madinah turut mendapatkan pahalanya. Habasahumul marad. Orang semacam ini kenapa dapat pahala? Karena mereka punya semangat, namun mereka tidak bisa melaksanakan sebab mereka tertahan dengan rasa sakit, tertahan dengan sakit, kondisi sakit yang mereka alami. Bisa jadi di antara kita punya uzur karena tidak mampu. Bisa jadi di antara kita dia punya uzur karena barangkali dia tidak bisa mendapatkan kuota haji. Namun orang yang dia punya semangat untuk melaksanakan haji, insya Allah ketika dia melakukan amal soleh di tempatnya dengan giat melakukan ibadah kepada Allah, semoga dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berada di sana. Inilah orang-orang yang mereka menempuh perjalanan dengan arwahnya, dengan rohnya, punya semangat untuk melakukan amal soleh meskipun dia tidak bisa mewujudkannya karena udzur yang dialaminya. Selanjutnya sebagai khutbah yang terakhir, kami sampaikan kepada para ummahat, ibu-ibu, sebagaimana pesan Nabi SAW ketika beliau menyampaikan khutbah. Beliau sampaikan pesan khusus bagi para ibu-ibu. Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau neraka. Inni uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsara ahliha an-nisa, namun ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka untuk memperbanyak sedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Sehingga ketika beliau ingatkan akan bahaya neraka, Rasulullah SAW ingatkan mereka untuk sedekah. Karena sedekah ini salah satu di antara cara untuk menjadi tameng bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya neraka. Salah seorang wanita bertanya bukan karena protes, tapi ingin tahu sebabnya. Walima ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Nilai kesabaran yang ringan itulah yang menyebabkan wanita jadi mudah untuk mengeluh, mudah untuk mengumpat, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, dan tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Sehingga kebaikan yang banyak barangkali dilupakan hanya gara-gara satu kesalahan. Kebaikan suami yang banyak dilupakan hanya gara-gara satu kekeliruan dalam pandangan matanya. Perlu untuk bersabar dalam menghadapi semua ini. Alhamdulillah, ibu-ibu yang sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan baik, sesuai dengan pemahaman para sahabat, insya Allah nasihat semacam ini sangat ringan untuk diterima. Meskipun bagi sebagian orang ini terasa berat. Karena sesungguhnya surga yang dijanjikan oleh Allah bagi para wanita, cara menempuhnya berbeda dengan lelaki. Jihad wanita bisa jadi dilakukan di dalam rumah, namun jihad lelaki adalah perjuangan ketika dia menghadapi lingkungannya. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila wanita melakukan 4 hal, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, maka dia dipersilahkan oleh Allah, dakhalat ilal jannati min ayyi babin sya'at,
dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang punya semangat untuk mengukir amalan yang bisa kita tinggalkan bagi generasi setelahnya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang baik, imam dalam ketaatan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah selalu jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.